hadirakan acara ajengipun Mauidul Hasanah oleh beliau di Haji Maudid Salim dan telah-telah Isyarat main cadangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kita hormati bersama keluarga besar Habib Haidar, Syarifah Zayyana, Syarifah Anifah, dan dengan hormati mantan Habib Ali bin Yahya, Habib Ali Bakir, Habib Ridho Al-Hasani, wonten Mbah kula niki, wonten Mbah Fas, Mbah Zaki, wonten Mas kula, wonten Mas Zainul, Mas Sufyan Stanton, dan Kiai Khozin, wonten Mbah Najib, wonten pemain cadangan nih, wonten Mas Edi. Sebelumnya terima kasih sekali atas ralat atau pembenahan dari Habib Ali bin Yahya. Karena memang di Jawa itu biasa musamahah. Kalau niku mboten ngerti nek gamas jenenge Edi, roe iku sarok. Niku muridé Said Abbas Al-Maliki. Tapi dadine ngoten niku. Tadi saya pastikan bahwa Habib Haidar ini teman dekat sama mbak saya, juga sama abahnya Mbak Akhwas ya Hamid itu. Jadi dulu itu cerita yang beredar, semoga ini tidak termasuk akhta syai'ah atau al-akhta syai'ah. Dulu itu Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar ini, Sayyid Umar ini gurunya Mbah Mat. Jadi Mbah Mun punya mbah dari ibunya namanya Ahmad bin Su'ad. Itu ngaji sama Sayyid Umar Syatan. Di antara khas ngajinya itu harus menghafalkan mahfudhat. Beliau hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan, sehingga beliau tidak mau baca kitab besar-besar, karena kalau potongan-potongan Mas Edi kalau ngapal majmu itu kan minal mustakhilat. Ini mustakhilat aklan basar Anda. Jadi terus disuruh ngapalkan kitab-kitab kecil. Dan itu yang dibawa Mbah Ahmad disarang menjadi muhafadzah. Disyarat untuk alim itu harus muhafadzah hafalannya. Tapi sama guru-guru dipakai syarat kenaikan kelas. Tapi saya pastikan bahwa sanad-sanad yang dibaca ini semuanya benar berdasar tulisan versi kita. Kita yang Kiai Jawa juga punya tulisan banyak. Misalnya di sini ditulis Sayyid Haidar bin Hasan bin Sodaqah Dahlan bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan sampai Syabul Qadir Jilani, sampai lewat jalur Sayyid Abdul Al-Mahdi, sampai Hasan Musanna, Hasan Asyidi, dan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bawa manuskrip ini, mungkin jarang yang punya, termasuk mas-mas saya pasti tidak punya. Ketika Sayyid ini diantara cucunya, kan kita tahu tadi ya, Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah, ya Haidar bin Hasan bin Sodaqah. Tadi dijelaskan beliau bahwa Sodaqah ini punya saudara namanya Ahmad Zaini Dahlan, yang ma'ruf, yang masyhur, yang ngarang utamimah macam-macam. Ketika Syekh Mahfud At-Turmusi, ada yang baca At-Tarmasi, ini ngaji di Mekah. Sebelum itu ngaji di Basoleh Darat. Itu ngarang kitab Al-Manhalul Amin, Syarah Masailut Ta'lim, yang dulu dikarang Bafatah. Kemudian lebih dikenal dengan istilah Hasyatut Turmusi atau Hasyatat Tarmusi. Dan di antara Sayyid Top yang memberi takrib, ya ini orisinal ya. Di antara Sayyid Top yang memberi takrib saat itu adalah Sayyid Sodaqah. Ini ditulis Takridu Nuhbatil Mudarrisin bil Masjidil Haram wa umdatu ayani ila alam al-alama Sayyidi as-Sayyid Abdullah bin Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. Terus saat itu artinya hadil bab ini Baitul Nubuwah, Baitul Ilm, jadi sudah terkenal sekali. Zaman itu beliau ini Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan ini kasih kata pengantar kitab Hasyatut Turmusi.
Di antara yang beliau katakan tentang memuji Syekh Mahfud At-Turmusi, beliau juga detail sekali menghentikan di kitab ini ya, Muhammad Mahfud bin Marhum Al-Alama Al-Hadz Abdullah bin Marhum Al-Alama Al-Hadz Abdul Manan At-Turmusi Al-Jawi. Terus cerita-cerita hubungan kita dengan ulama-ulama Haromen. Saya muridnya Mbah Maimun. Mbah Maimun punya mbah juga sekaligus gurunya namanya Ahmad bin Syu'aib. Itu ngaji sama Said Umar Sato. Dan di kitab-kitab sanad Said Abi Bakar Sato ini paling kecil. Kecilnya ngaji sama Said Umar Sato. Di tengahnya yang terkenal ada Said Usman. Dulu di era itu yang diantaranya ngaji itu Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Terus ini cerita-cerita tentang betapa Benana wa Benahum itu adalah lakoh yang luar biasa. Di zaman Syekh Mahfud At-Turmusi ngarang kitab, itu diantara yang ngasih takrib, ngasih komentar ini Amit ini Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Sayyid Zaini Tahlan. Ini di kitab Hasyatut Turmusi di juz 7. Jadi ketika di akhir juz diterangkan takridot dari beberapa ulama daripada Sadatinal Hasaniyin, yaitu Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Di antara pujian beliau, karena beliau baca betul kitab Hasyatut Turmusi, inna hadzalah wa ta'lif alladhi yaftakhiru bil amilun. Beliau menulis limiti hadza fal ya'malil amilun. Fajazallahu mu'allifaha al-jaza al-hasan bi fadlihi wa judi. Wa matta'al muslimina bi baqa'i wa judi. Jadi ini menunjukkan ketika beliau menulis itu masih sugeng. Dan kita tahu Syekh Mahfud At-Turmusi ini adalah gurunya Mbah Hasyim. Jadi memang benar yang dikatakan Habib Ali, kalau cerita Mbah Hasyim ngaji Syekh Ahmad Zaini Dahlan mah nggak mungkin, karena Mbah Hasyim ngaji sama Syekh Mahfud. Syekh Mahfud baru ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato baru ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Memang secara tokoh itu enggak mungkin. Tapi ada beberapa catatan memang kalau Syekh Ona Khalil, Mbah Soleh Darat dan keluarga besar Kudus Ndamaran itu memang domenangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, karena tokohnya memang di atas Mbah Hasyim Asy'ari. Saya pernah neliti bahwa Khinatu via Senawi Banten itu Syekh Mahfud At-Turmusi sekitar umur 29 tahun. Karena Syekh Mahfud ini dulu ngaji di Mbah Soleh Darat umur 9 tahun sampai 14 tahun. Terus pertama mulazamah Sayyid Abi Bakar Sato itu umur 15 tahun. Lazamahu muddata asri sinin. Beliau ngaji sekitar 10 tahun. Terus ditinggal wafat oleh Sayyid Abi Bakar Sato itu ketika beliau umur sekitar 25 tahun. Dan ketika beliau ngarang kitab ini, di antara teman beliau dan juga sekaligus mitra diskusinya adalah Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Kemudian memberi kata pengantar ini, diantaranya mensifati Sohibul Aflam Ad-Daqiqah wal Ma'ani Al-Adba Ar-Raqiqah Al-Murtafi ala Ru'usi Fudola'il Asri. Dan kita tahu Mbah Mahfud ini punya beberapa murid, diantaranya adalah mbahnya Mbah Afas ini, Mbah Baidowi, juga Mbah Maksum, juga Mbah Sidik Jember, juga beberapa masyayikh di Indonesia. Ini yang agak serius tentang manaqib, supaya kita tahu bahwa inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinah. Nah, yang penting dari sanad itu adalah profesionalitas. Sebab itu pulau cenderung cerita itu paling seneng cerita wali, dirati kepenak. Jadi dulu itu terkenal, ceritanya yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ada ketulungan. Jadi khidmah kiai itu, kiai ini ngopi, digeno kopi. Menona kiai ini rokok, ya digeno asbak, pokoknya khidmah. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir Marroh buka, malaikatnya dia tertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji, hanya khidmah. Nah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya. Jadi malaikat agak gak profesional, wong bodoh kok ditakut. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Tapi kalau malaikatnya baik ya di ACC, kalau enggak itu tabuhin. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan. Di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang. Akhirnya terus karena kiainya ini kasus, Pak Kiai, kata santri Anda ini, santri jenengan ini
disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab, ya aku sing jawab itu semuanya terus dijawab marbuka Allah gini. Singkat cerita terus kiainya agak marah, cung goblok mulai mondok nanti mati. Nah ini cerita ini bukan tapi penting. Karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amal kita tidak cukup, amal pidato itu sanoni, itu serawan masalah. Tahlil nangis sudah di depan umum. Ngomong ya rapati so nangis. Ngaji semangat ya lagi dulu orang ini iki. Ngaji ini ngomong nota. Gak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek. Ini harus didelegasikan ke kiai-kiai, karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Tibang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrah wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafa'ah. Di kitab Syafa'ah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya nabi yang enggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Sayyid Muhammad Mafahim Yajibu Antusoham. Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Hasil terus nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang semua saya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wong pinter itu penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok ben tetep goblok. Nggak usah memaksakan apa pinter. Selain angel ya ketok era sopan. Kalau nu gak ada santri konco, yang ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Iku gobloke ra karo. Tak takut kenapa kayak goblok. Sungkan nyanyi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenal. Gus, nak soleh udah nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan. Apa pacaran widadari sungkan. Soleh pas-pasan kok ora aku. Kok tak angen-angen kok masuk akal. Ora enak. Sama nih kalau bayangno swarga awur Mbah Mun. Apa medingkrang sungkan. Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kersane lho. Tapi risikone pas-pasan nak kuotane ra cukup neraka. Terus kuotane pas-pasan itu risikone niku. Terus Rasulullah itu milik semuanya gitu. Sing sering nangis wedi pangeran di ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kalau ada riwayat dan ini saya yakini benar di Ihya ada, di Khilyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihan sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmati Allah ku jembar. Potongan ngeten iki ben nak diajari nangis terus frustasi. Mergo kombinasi nangis kredit, nangis dapur bojo, nangis tanpa masa depan. Wis kon guyu mawon kesane ridho mek kodok. Terus masyhur itu dua nabi yang debat itu masyhur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut mikir akhirat, digojlok sama yang sering guyu. Mali aroka abisan ka'anna katab natum rahmatillah. Kowe kok merengut kaya ora ana rahmati pangeran. Guyu-guyu bareng. Terus yang sitok gojlok mali aroka dohikan ka'anna katak manu makrillah. Kowe guyu kaya ora ana adab bae. Nah, alhamdulillah umat nabi niku mun saged sedanten. Guyu ge saged, nangis ge saged. Berarti ya niru Nabi Yahya, niru Nabi Isa. Cuma kok ora perkara iku, perkara jagone menang. Arab Saudi menang guyu kabeh. Barang saiki kalah terus nangis kabeh. Lah nang guyune wong saleh-saleh kados kula krana wedi pangeran. Mesti guyu mergo wedi pangeran. Kula niku isin didelok pangeran ku nangis, wong dikek rahmat akeh kok ijek nangis. Oleh syukur ku kapan? Terus guyu iku saged dielmu. Niki cerita-cerita sanad di antara niku aturaken Habib Ridho, Habib Ali supados ngertos bilih Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Sodaqo ini Al-Hasani itu di kitabnya Syekh Mahfud napa At-Turmusi. Beliau itu begitu bangganya dan di antara beliau yang beliau banggakan saya ngarek kitab ini ditakrit
beberapa sadat, beberapa apa itu beliau ngintikan sulalatun nubuwah, diantaranya ada Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini. Kayak apa kita bangga, seneng. Misalnya saya muridnya Mbah Mun tentu ngaji sama Mbak Karim, juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Mbah Zubair dulu ngaji di Mekah, termasuk ketemu Syekh Hasan Masyad, ketemu macam-macam lah, ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam, dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini yang tadi diterangkan saudaranya Syed Sodaqah. Tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa umumnya meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh, karena kalau ada orang mirip itu dipanggil mbahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Siddiq, beberapa kiai manggil saya juga Siddiq. Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim, karena bapak saya itu dia Nur Salim terkenal hafal Quran. Yang saya tidak mau itu dipanggil Lady, itu na'udzubillah min dzalik. Ma'adallah itu. Jadi memang tasamuh ini semoga dimaklumi, karena memang seperti Gus Idror ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Sohir. Tapi saya yakin pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih, karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zaini Dahlan, kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan. Jadi satu orang, saya namanya Ahmad Baudin ya satu orang. Kalau di Arab Ahmad cukup, Muhammad cukup. Makanya kalau di adat Habib orang Jawa itu bingung, Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali, kadang Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali. Makanya dulu kalau di Israel itu kalau ada orang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, kamu mempermainkan saya ya, karena jenengmu dibolak-balik. Padahal memang di beberapa adat begitu. Imam Ghazali berapa kali kata Muhammad itu? Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Nah, Habib yang kita kenal misalnya Ali bin Husain, yang Said Ali Zainal Abidin. Karena setelah itu punya anak namanya Muhammad Bakir. Sebenarnya hanya Muhammad saja, Bakir itu gelar. Di Annahu Baqarul Ilm, kan namanya kan Muhammad bin Zawah, Ali bin Husain. Setelah itu ya bin Ali wa Fatimah Zahra. Jadi memang semoga dimaafkan kesalahan kiai-kiai ini. Sebagian memang salah karena memang benar-benar salah. Sebagian salah karena tasamuh, sebagian salah dari wong akeh berdamu bojo wis bingung. Ada salah itu macam-macam. Ora profesor, ora kiai berdamu bojo wis bingung. Makanya kalau pertama jadi kiai itu muji kiai top itu bukan karena alimnya, kalau sudah tua-tua itu. Wong ra di dhuwit, damu ibuju, utang jatuh tempo kok ijek mulang itu top. Kalau alim itu sudah biasa, bisa dipelajari. Tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa ngajar itu biasa. Akhirnya mulai jurumiyah nggak ditakrin, khutbah sabar situ wajo muharram. Karena memang di rumah penuh masalah. Terus khutbah boten madhep ngalor mun saelas pokoknya pun bingung. Tapi Allah Taala nggih maklumi tiyang bingung. Wonten tiyang tobat. Niku hadis sahih, boten hadis sahih. Wonten tiyang tobat, bareng ditampa Allah akhir mlebu swarga. Iku le muni Allahumma anta abdi. Pengiran Allahumma anta abdi. Ana rabbuk wa anta abdi. Terus jawe kanjeng Nabi akhto'a min syiddatil farah, sampai saking senenge iku dekne salah ning ngarepe pengiran. Salah. Musuh pengiran niku salah. Panjenengan ya wow, panjenengan wong damu yo repot. Wong penuh musibah nggih repot. Pemenang pun rai-rai konflik sama Sedi. Terus niki mau mun perjanjian kalian Mas Nur. Niku Sarifah saya kula mun matur Mas Nur. Kula niki kan pemain inti. Kula kepen dicadangno niki kan butuh debutan sing butuh panggung niki butuh sampean. Terus tahun ngajeng saged di kan ngisi. Mungkin hadirin dia menik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ini yang diceritakan Habib Ali tadi, Allah. Memang ini saya bacakan biar dapat berbanyak Habib Haidar. Ini tulisan orisinil Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Ayyuhal qari as'adakumullah. Ini apa? Kata pengantar beliau ketika nulis manaqibnya Sayyid Hamzah Syator. Laqad alqaitu manaqib Sayyid Hamzah Syator mau miraron bi munasabati yaumi wafati fi jama'atin azimah minan nas.
Waqad sa'alani katsirun min talabati wa istiqaihim nal ulama aktu barisalatan fi manaqibi rahimahullah wa tutba umarrotan bata ukhra yakuna wa qudwatan wa uswatan syubbanil yaum. Fa waqa fi qalbi luzumu ijabati hadha su'al hasba taqati. Wa inni ta'araftu bi anna tilka risalah lam tusaf bil kamal wa lam tuwaffi bi jami'i manaqibi Sayyid Hamzah Syata wa khisalih al-karimah. Wa lam taqirra uyunun nadhirina ilaiha likillati bidu'ati. Atau walam tukirra uyunan nadhirina ilaiha likillati bidu'ati. Intinya itu dengan bahasa Arab seperti ini betapa kita membayangkan kealiman Sayyid Haidar. Beliau pakai lughatil fusha, beliau begitu fasih. Dan keluarga kami kenal sekali sama Habib Haidar karena Sayyid Hamzah Syata itu teman akrabnya buyut saya namanya Badrul Rahman. Akrab sekali sama Sayyid Hamzah, bikin masjid kemana-mana. Dan Sayyid Badrul Rahman ini termasuk donaturnya Sayyid Hamzah ketika bangun masjid. Jadi makanya saya ini ketika Syarifah Muzayana ke rumah saya, terus ada Syarifah Hanifah juga, pernah juga didolanin siapa Mas Farid yang dari Ngawi. Saya senang sekali karena muamalah, muasyarah dan apalah silaturahim semuanya ini sudah tersambung. Dan ini yang mudawwan, ini tulisannya Mbah Maimun tentang Sayyid Hamzah Syata dan diantara yang disisipkan dipakai adalah takribnya Sayyid Haidar. Yang paling menyenangkan ya ini apa? Di kitabnya At-Turmusi ini diantara kebanggaan Syekh Mahfud At-Turmusi adalah kitabnya ditakrib oleh Sayyid Abdullah bin Sodafah. Ini kan luar biasa ya, ini luar biasa. Ada silsilah keilmuan ya, ada silsilah apa? Keilmuan, dan kita tahu inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna apa dinakum. Dan diantara akhdul ilmi adalah wujudu syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mun ngapal hadis gampang-gampang. Nano hadis sing angel-angel syarat untuk syafaat kudu ngene-ngene ngapal sini kok mawon. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Ampun tafsir ahli kabair sing ahli dosa gedhe sing bulet-bulet kok ora kersane mboten memtersangkakan siapapun lho. Di ahlil kabair kanggo wong sing bulet. Nah kanggo nyuwun sewu nuduh orang melakukan fahisan rapi suudan mboten apik. Pokoknya timak, kalau nak mana nih jangan terus anak ngaji. Syafaati oleh ahli kabar, kau tiap wong sing bulat-bulat. Bukan dosa gede tuh, seneng kok anggap penglihat dosa. Mengaku biasa khusnudan kok biasa suudan. Nah kabar mana nih kan dosa gede? Cari kue, cari aku orang, pokoknya wong bulat-bulat. Terus ada kitab Al-Muwafaqat namanya. Itu kalau ngelam Rasulullah SAW itu di antara pujiannya adalah disebut Ja'a bimillatin hanifiyah. Nabi ini membawa millah hanifiyah. Dan di antara beliau nyifati itu nyifati agama ini hadhil millah. Terus taquduhum jami'an terus sampai memuji, dan hadhil millah ini menguntungkan muti'an wa asiyah. Orang yang taat ya diuntungkan hadhil millah, yaitu surga biwiri napa? Hisab. Yang wa asiyan juga diuntungkan hadhil millah. Karena yang asyian pun sama Rasulullah dingetikani syafaati li ahlil kabair min umat. Bahkan Allah piyambak ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi yang ahlul ta'ah ya difasilitasi, bahkan ahlul isyan pun difasilitasi syafaat. Lho soal perilaku ya nek iso aja salah. Tapi ora usah dilarang ya wis salah, ora usah dingokon ya wis salah. Makanya agama ini senang ada riwayat-riwayat kudu bani Adam misalnya khata'un wa khairul khata'in napa atam. Agama ini fasilitasi semua mutian wasi. Terus fasilitasi lagi orang-orang yang fahiman wa ghobiyah. Wong sing cerdas lan sing goblok. Sing goblok wis sing cerdas ora kula nggih sami. Syabul Qadir fil jannah. Mergo wali sultanul ulama. Mungkin pengumuman kedua sampean tadi. Wa man ahabbahu ya fil jannah. Sampean mau urung ngaco tok. Kulo Gusti kulo mau modal waman ahabau ya taqolal mau mangke ana kerja waca Said Ridho sing tahu teko di madrasahku pisan tok ora usah sering seko pisan ya wis terus untuk rahmati pangeran padahal kene mana kipan ra ketung manjen arah teko rugi ra tok pitik tapi soal niate urusan masing-masing tapi sing penting niku bukti mahabbah ni Abdul Qadir napa Mulane kula suwun sakwise niki nak manakipan eling satu kajiane wong alim. Aja eling bentuk pitike, paham ya? Iki kersane ditobati pangeran. Nggih ngoten mawon mugi-mugi barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.